Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan hari ini tuh kita mau ikutan tour ke Antelope Canyon. Ini di lokasinya di Page, Arizona. Mungkin untuk teman-teman yang belum begitu familiar, ini tempat sebetulnya ini sangat terkenal. Jadi tempat itu seperti lembah ya, lembah kanan kirinya ada dinding yang tinggi. Dan sekarang ini saya lagi ada di office-nya. Jadi nanti dari sini kita kumpul, ini spot untuk kumpulnya. Dan nanti disiapkan semacam shuttle gitu menuju ke Antelope Canyon-nya guys. Untuk yang penasaran, ikutin terus videonya, jangan kemana-mana ya. Tadi perjalanan dari Phoenix ke tempat ini, office-nya sekitar 5 jam ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih 5 jam. Dan ini pertama kalinya kita mau ikutan tour ke Antelope nih. Oh, pertama kali ya? Ini pertama kali juga, iya. Gimana? Kayaknya pertama kali excited sih, kita excited. Banget ya. Karena banyak cerita dari orang tuh bagus katanya. Iya. Nanti kita bisa lihat bagus apa enggak. Selama ini kan ngelihat cuma di Instagram, di YouTube, di foto-foto aja kan. Bagus banget. Dan kita tuh benar-benar mau nyaksiin secara langsung nih ya sekarang. Masih nunggu, katanya 5 menit lagi dan di belakang udah mulai rame kan. Dan kita dengar tadi ada berbagai macam orang-orang dari mungkin berbagai negara juga ya. Banyak plat-plat mobil dari luar state juga. Iya, rame banget. Dan untuk kesini itu kita pertama harus check in. Setelah kita check in, kita dikasih receipt. Ada warna khusus. Betul. Dan warna khusus buat tempat nunggunya. Nah, kita nunggu di belakang kita ini warna ungu. Kita kebetulan dapat warna ungu. Nanti si driver tournya akan datang, kumpulin berdasarkan kelompok, berdasarkan warna. Baru mereka ke mobil busnya masing-masing kayak gitu. Oh iya. Teman-teman nih, di dalam sini juga ada kamar mandi, jangan lupa karena itu penting, karena di tempat Antelope-nya nanti itu sama sekali nggak ada kamar mandi. Jadi di sini sudah disediakan ya. Iya. Jadi nggak usah khawatir itu. Iya. Tadi juga yang jam. Kita sempat panik tadi ya. Kita sempat panik juga kan, karena jam tiba-tiba berubah gitu kan, takutnya kan telat kan. Dan ternyata cuma di Navajo Nation ya. Terus habis itu otomatis setelah keluar dari Navajo terus Page ini ya masuk lagi ke jam yang normal gitu. Masuk ke jam yang normal dan kita aman. Jadi Navajo itu 1 jam lebih dari Phoenix atau kota-kota di Arizona. Cuman satu-satunya kota di Navajo ini jamnya beda sendiri. Ya. Benar-benar deg-degan tadi ya, takutnya telat udah. Kita pikirnya telat, ternyata enggak. Dan peraturan-peraturan di sini juga dijelaskan bahwa kita nggak boleh bawa backpack, nggak boleh bawa tas itu, tapi harus pakai yang tas yang bening, transparan kayak gini. gitu. Ini boleh. Karena itu kita harus benar-benar supaya kelihatan barang di dalamnya gitu. Mereka kita harus ngikutin agak ketat semuanya. ya. Karena di Antelope Canyon ini dia termasuk wilayah konservasi suku asli ya. Jadi yang tour guide juga ketat gitu loh, nggak boleh bawa sembarangan barang, dan mereka anjurkan kita pakai baju yang nyaman lah ya, yang nyaman, yang tahan dingin. Karena di lembah canyon itu 10-15 derajat Fahrenheit lebih dingin daripada normal. Jadi disarankan buat pakai baju yang hangat, sepatunya juga yang nggak boleh sendal, harus pakai sepatu cat atau sepatu hiking kayak gitu. Iya, karena kan base-nya kan pasir kan, ya, terus ada nyaman. naik mungkin ada naik turun. Iya, tapi kalau hiking kayak gitu. Iya, kayak kita kan kita sekarang kita ambil yang kan ada 2 guys, ada yang upper, ada yang lower. Nah, kita sekarang ikutan yang upper. Jadi untuk yang upper ini lebih gampang. Karena nggak banyak tangga-tangganya gitu. Jadi sarannya kalau memang untuk kalian mau ajak orang tua atau untuk yang senior itu bagus, lebih baik pilih yang upper. Sedikit lebih mahal tapi mungkin lebih nggak susah, safe nggak susah. Karena katanya yang lower itu ada naik tangganya lah segala macam lah, medannya lebih susah, lebih berkelok-kelok. Nanti kita lihat susah apa. Excited banget. Pasti bagus banget ya, udah kebayang ya, so di foto aja bagus, gimana aslinya ya. Ini udah datang nih tour guide-nya nih. Kita udah siap-siap jalan nih, seru. Jadi kumpulin dulu yang warna ungu di kelompok kita di sini. Let's go. 20 menit perjalanan. Ini kita kayak kelompok anak-anak sekolah loh. Study tour 4 East. Ini jalanannya goyang banget ya guys, karena tanah ini rawan banjir bandang ya namanya. Jadi
bannya tuh ini pantesan gede banget tadi ya. Karena bener-bener loh, bumpy banget nih, nggak berasa nggak tuh videonya kayak gitu ya. Kita baru sampai nih, parkirnya tadi di sana, kumpulan bus-busnya tuh ada di sana, dan ini pintu masuk pertama kali menuju Upper Canyon. Ternyata ramai banget ya, dan jalanannya luar biasa nih, Berpasir. bertanah, bertanah. Tapi bagus sih, Ini kayaknya masuknya ganti-gantian ya, kayaknya sih begitu ya. sesuai grupnya ya. Iya. Untuk bisa ke sini kita harus ikut tour ya, jadi nggak bisa sendirian. Dan ini dikelola oleh tribal. So again, my name is Cheyenne. I'll be your guide. Just a few rules: no smoking, no climbing, no scratching, no riding. Don't damage the canyon walls. This whole tour is going to be guided. We're going to stay together. Just don't get too far ahead or too far behind. Okay? We will be in the canyon for roughly about 40-ish minutes. Probably going to go a lot quicker than that. Okay? When we get to the very end, we're going to have a timed hike. It should take you guys no more than 20 minutes to do the hike. You guys all signed a waiver, so you guys are all physically able and capable to do it. Okay. Make sure you stay on the trail. Don't go off the trail. And follow this trail. And again, no bathrooms. Okay. Okay. Then we're gonna come down these stairs here, and then get back into Zone 8, and then we have another 20-minute drive. Oke. There are 6 different tour companies that are allowed to bring up to the free. Kalau memang kalian teman-teman ada mau trip ke US, nih keren banget. Guys, ini benar-benar parah sih bagusnya sih. Parah, bagus banget ini. Serius. Is it always busy? Like how many visitors like a year? Yeah. Yeah? Yeah, it's always very busy. How many visitors do you see a year? That's A lot. a lot. So a day, like how many tour? Like Well, You each guys. company, they can bring, it was like 5? 5 close to, one company, or they're bringing in close to about, during the summer we do 5 different tour times. Wow. That's close to about 500. Yeah, for one tour. Oh my goodness. That's a lot. Karena katanya semakin banyak yang dirusak ya. Jadi mereka tahun 97 itu bener totally tutup untuk publik. Jadi hanya boleh orang masuk ke sini itu harus lewat tour dan harus ada guide-nya. Dan ini bukan federal atau national park. Jadi mereka ini dikelola khusus oleh suku Native American, suku Indian. Ini adalah tribal land ya. Jadi tadi dijelaskan juga kenapa sekarang itu makin banyak aturan. Contohnya yang harus bawa yang transparan bag, karena pernah ada kejadian ada salah satu visitor itu dia menaburkan abu kremasi. Ini kita baru nyampe di tempat semula di office-nya mereka. Jadi tentang envelope itu mereka ada 2 tour, yang satunya upper dan yang kedua itu lower. Dan kita kan seperti teman-teman tahu kita ikut yang upper ya. Untuk upper sendiri ini dia punya nickname, namanya itu The Crack. Itu kenapa dinamain The Crack? Karena pintunya itu kalau dilihat dari atas celahnya itu sangat kecil dan seperti retak gitu loh. Jadi kenapalah disebutnya The Crack. Lalu untuk yang lower itu nickname-nya juga ada nickname-nya nih, namanya Corkscrew.
itu dikarenakan berkelok-kelok ininya di dalam canyon tuh berkelok-kelok, dan dia lebih susah, sedikit lebih susah dibanding yang upper. Untuk masalah harga sedikit lebih mahal, uppernya itu kurang lebih $100, dan yang lower sekitar $80. Seperti yang teman-teman lihat ya, tadi itu tebingnya itu warnanya kan ada yang kelihatan merah dan ada yang kelihatan hitam. Itu karena kalau yang merah itu kandungan stone-nya itu, batunya itu Navajo stone, itu karena mengandung zat besi atau iron. Kalau yang hitam itu karena mengandung mangan. Itu karena proses terkena air yang terus menerus sehingga warnanya jadi merah. Nah, canyonnya itu sendiri itu terletak di atas permukaan air laut itu 1.200 meter. Untuk tinggi tebingnya itu 36 meter guys, jadi tadi cukup tinggi ya. Canyonnya itu terjadi karena proses erosi, karena proses air, proses angin yang terus menerus, dan sampai sekarang pun itu proses masih ada ya, karena kan ini natural ya guys. Sampai sekarang, tapi itu butuh waktu yang agak lama. Seperti tadi tour guide-nya juga ngasih lihat, itu waktu banjir itu ternyata sangat mengerikan sekali. Jadi begitu arusnya itu sangat besar, jadi merubah susunan atau fondasi canyonnya itu sendiri, membentuk fondasinya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Mungkin nanti kalau misalkan kita pergi next year ya, tahun depan, itu posisinya juga mungkin akan sedikit lebih berubah kayak gitu. Thank you ya guys, seperti biasa terima kasih sekali udah ngikutin perjalanan kita hari ini ke Antelope Canyon, dan akan ada video berikutnya nih, karena next nanti kita akan pergi ke Horseshoe Bend. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, makanya jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya guys. Bye.